meriwayatkan dari Abi Hamzah. Nama Abi Hamzah adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai daripada Anas bin Malik. Khadimi Rasulillah, pelayan Rasulullah. Qala, berkata Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah menjadi sempurna iman seorang di antara kamu, hatta, sehingga, yuhibbah, menyenangi, mencintai seorang di antara kamu, li akhihi, terhadap saudaranya Islam, daripada kebaikan, ma yuhibbu, apa yang ia senangi, di nafsi, terhadap dirinya sendiri. Rawahu, meriwayatkan ini hadis Al-Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik ini ibunya bernama Ummu Sulaim. Mulai kecil Anas bin Malik ini diserahkan kepada Rasulullah. Ketika Nabi masuk ke kota Madinah, ibu Anas yang bernama Ummu Sulaim ini datang kepada Rasulullah. Waktu itu Anas masih berumur 10 tahun. Kemudian ibu Anas menyerahkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, khudh hadha gulaman yakhdumuk. Ya Rasulullah, aku serahkan ini anak kecilku untuk khidmat, melayani kamu. Diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Anas mulai umur 10 tahun berkhidmat ada di rumah Rasulullah sampai meninggal Nabi Muhammad. Beliau Anas bin Malik berkata, khadamtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, fama qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altah, wala li syai'in taraktuhu lima taraktah. Aku berkhidmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 tahun, kata Anas. Mulai umur 10 tahun berkhidmat selama 10 tahun. Belum pernah Nabi menegur aku terhadap perbuatan yang aku lakukan. Anas, kenapa engkau melakukan ini? Atau menegur aku terhadap sesuatu yang aku tinggalkan. Anas, kenapa engkau tinggalkan ini? Kenapa engkau tidak melakukannya? Artinya begitu sempurna akhlaknya Rasulullah sehingga itu pun diterapkan, dilakukan kepada pelayannya, kepada pembantunya. Enggak serta-merta, tidak pernah marah kepada pelayan. Kalau misalnya ada yang pecah tempatnya atau wadahnya, enggak pernah marah Rasulullah, kenapa kamu taruh di sini? Tapi Nabi menenangkan, udah takdir. Dimanapun kamu taruh tempatnya, wadah itu, kalau sudah takdirnya pecah, pasti akan pecah. Tenang, kata Rasulullah. Begitulah Nabi sikapnya terhadap pelayan. Kemudian Anas bin Malik menyatakan, wala syamamtu
raihanatan atyaba min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah aku mencium wewangian yang lebih wangi, yang lebih semerbak daripada aroma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma masastu dibajan wala hariran alyana min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan belum pernah kulitku menyentuh sutra yang lebih halus daripada telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untungnya Anas bin Malik. Satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, dan biasanya para sahabat kalau Rasulullah itu berwudu ada yang menangani untuk menuangkan air begitu. Ketika Rasulullah berwudu, diangkat kepalanya, ternyata yang menuangkan air adalah Anas bin Malik. Kemudian Rasulullah berkata kepada Anas, "Ala u'allimuka thalatha khisalin tantafi'u biha?" Anas, tidakkah engkau mau aku ajarkan kepada kamu 3 perkara yang kamu bisa mengambil manfaat dari 3 perkara itu? Maka Anas menyatakan, "Bala, mau ya Rasul, bi abi wa ummi anta ya Rasulullah." Apa itu ya Rasul 3 perkara? Nabi bersabda, "Mata laqita min ummati ahadan fasallim alaih yatul umruk." Kapan saja kamu ketemu seorang muslim daripada umatku dan memberi salam kepadanya, maka niscaya Allah akan panjangkan umur kamu. Kalau kepingin panjang umur, setiap ketemu muslim kasih salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Yang kedua, "Wa idza dakhalta baitaka fasallim alaihi yakthur khairu baitik." Jika kamu memasuki rumah kamu, kasih salam kepada yang tinggal ada di rumah kamu, maka akan berlimpah kebaikan, berkah ada di rumah kamu. Masuk rumah kasih salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Dapat berkah, dapat rahmat yang ada di rumah, dapat salam keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, "Wa shalli salatad duha fa innaha salatul awwabinal abrar." Salatlah kamu salat duha, karena sesungguhnya salat duha itu adalah salatnya orang-orang yang baik, yang bagus, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat duha yang benar, itu adalah salatnya orang yang baik, orang-orang yang istimewa, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu saat ibu Anas pernah meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, khuwaidimuka Anas ud'ullah lah." Ya Rasulullah, pelayan kecilmu Anas, doakan dia. Anaknya sendiri, pelayan kecilmu Anas, doakan dia ya Rasul. Nabi mendoakan, ini doanya Rasulullah ini, "Allahumma akthir malah wa waladah
wa atil umrah waghfir dzambah wa fi riwayah wa adkhilhul jannah. Ya Allah, banyakkan harta Anas, didoakan kaya, hartanya berlimpah, dan banyakkan juga anaknya Anas, panjangkan umurnya Anas, ampuni dosa Anas. Riwayat yang lain, masukkan Anas ke surga. Tahukah Anda umurnya Anas? Ada yang menyatakan 99 tahun, ada yang menyatakan 100 lebih, bahkan ada yang menyatakan 120 tahun. Berkat doanya Nabi. Anaknya Anas 125. Didoakan banyak anak sama Rasulullah. Laki semuanya, cuma 2 yang perempuan. Jadi Anas itu kalau ngumpulkan cucunya udah berapa? Bisa bayangkan? Hah? Umurnya panjang, hartanya, masya Allah, punya kebun, kebun kurma itu setahun cuma bisa dipanen 1 kali, tapi kalau punya Anas bin Malik, kebun kurmanya setahun dipanen 2 kali. Berkat doanya Nabi, kaya berlimpah. Sampai Anas menyatakan apa? Laqad bagitu hatta sa'imtul haya wa ana arjur rabi'ah. Aku ini kelamaan hidup sampai bosan, katanya Anas. Aku berharap doa yang keempat, apa? Masuk surga, kata Anas. Didoakan Nabi, mustajab. Hah? Kalau udah rizki banyak, anak banyak, panjang umur, sehat walafiat, nikmat ya. Anak banyak, rizki macet, pusing sampean. Anas bin Malik itu kebiasaannya setiap menghatamkan Quran dikumpulkan anak cucunya doa bersama. Itu kebiasaan Anas bin Malik. Nggak tahu kebiasaan Anas Sungi gimana itu. Baca Quran, diadakan hataman Al-Quran untuk keluarga biar berkah anak-anaknya, begitu. Anas bin Malik ini kalau sholat lama begitu, sampai dikatakan sholatnya itu sampai saking lamanya kakinya bengkak sampai berdarah-darah. Nggak terasa itu Anas bin Malik. Beliau akhirnya tinggal ada di kota Basrah dan meninggal ada di sana. Beliau menyimpan beberapa helai rambut Rasulullah, berwasiat kalau aku meninggal taruhlah beberapa rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di mulutku, di bawah lidahku. Disuruh menaruh apa? Rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti berkah, cari berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Anas tadi Ummu Sulaim, bapaknya Anas itu meninggal masih muda, ibunya cantik masih. Karena itu banyak yang senang. Di antara yang senang Abu Thalhah. Abu Thalhah ini waktu itu belum Islam. Ibu Anas udah masuk Islam, Ummu Sulaim ini. Waktu di Pinang, maaf ya, kamu memang orang yang tidak pantas untuk ditolak binangannya. Kamu melamar, sebenarnya aku senang akan menerima, tapi agama berbeda, nggak mungkin, kata dia.
Asal kamu menjadi orang yang Islam, aku terima lamaran kamu dan engkau akan menjadi suamiku. Karena tertarik masuk Islam dah. Tapi dengan dukungan istri yang solihah, kawin dengan Ummu Sulaim, menjadi orang yang hebat, menjadi sahabat yang besar, sahabat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum. La huna, la di sini adalah nafyul kamal. Tidak menjadi sempurna iman seorang di antara kamu hatta yuhibba li akhi, sehingga ia senang daripada kebaikan yang terjadi untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsih, seperti ia senang kebaikan itu terjadi untuk dirinya sendiri. Sekarang saya mau tanya, kalau sampean dikasih uang 100 juta rupiah, senang nggak? Senang. Gimana kalau sampean nggak dikasih 100 juta rupiah, tapi temennya sampean dikasih 100 juta, pegel nggak? Kalau pegel, kesel, nggak setuju, berarti nggak sempurna imannya. Orang mukmin itu apapun yang terjadi daripada kebaikan kepada saudaranya, dia senang seperti terjadi pada dirinya. Alhamdulillah kamu dapat rezeki, syukur, alhamdulillah aku berbahagia, walaupun dia nggak dapat. Begitu orang mukmin. Kamu misalnya kecelakaan, kaki kamu patah, temen kamu selamat, kok aku yang patah? Mudah-mudahan tangan kamu yang patah misalnya. Ini nggak benar. Alhamdulillah kamu selamat, walaupun aku sakit, asal kamu selamat aku senang. Senang dengan yang terjadi daripada kebaikan kepada saudaranya, seperti kebaikan itu terjadi pada dirinya. Itulah orang mukmin. Orang mukmin juga mengusahakan kebaikan untuk saudaranya seperti ia mengusahakan untuk dirinya. Dia berusaha orang mukmin yang sakit supaya sehat, seperti dia berusaha untuk diri yang sakit berobat supaya menjadi orang yang sehat. Dia berusaha orang mukmin itu bisa makan dengan nikmat, kenyang, seperti dia berusaha untuk dirinya ketika lapar makan dan menjadi kenyang. Terus demikian, orang mukmin itu akan mengusahakan saudaranya yang sama imannya, sama agamanya, sama Islamnya, seperti ia mengusahakan kebaikan untuk dirinya sendiri. Baru sempurna iman kalau model begitu. Sebaliknya, orang mukmin itu benci terjadi kejelekan, terjadi keburukan, musibah terhadap saudaranya, seperti ia membenci jika terjadi pada dirinya. Nggak mau dia. Kalau ada saudaranya mukmin mendapatkan musibah, dia juga susah, seperti susahnya musibah itu menimpa pada dirinya sendiri. Ada beberapa cerita di zaman Nabi. Ada seseorang datang kepada Rasulullah, mendekat kepada Rasulullah. Dia bilang apa? Ya Rasulullah, idzan li fi zina. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina, kata dia. Ini model ini orang datang kepada Nabi untuk minta diizini berzina. Waktu itu Nabi bersama para sahabatnya, pegel sahabatnya, udah marah sahabat, ini kurang ajar, nggak sopan di hadapan Nabi, di hadapan Rasulullah nggak sopan, nggak bener ini orang. Para sahabat ada yang mau marah, kata Rasulullah, da'uh,
Tsumma qala lahu udum minni, tinggalkan kata dia. Jangan kamu lakukan apa-apa terhadap orang ini. Coba kamu mendekat, kata Rasulullah. Sini duduk sini. Lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah. Setelah sampai mendekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya, "Atuhibbu an yuf'ala dzalika bi ukhtik?" Kamu mau berzina? Iya. Gimana kalau ada orang lain melakukan perzinahan itu sama saudara perempuan kamu? Marah enggak kamu? Kata dia, "Lah, jangan ya Rasul, enggak boleh. Kakak saya, adik saya mau dizinain, enggak boleh." Itu perempuan yang kamu mau berzina kepada dia punya saudara, dia pasti marah juga. Kemudian Nabi juga tanya, "Bi ibnatik, kalau ada orang yang melakukan perzinahan dengan anaknya kamu?" "Wah, enggak mungkin ya Rasul. Itu perempuan yang kamu mau berzina kepada dia itu punya orang tua, orang tuanya juga marah, enggak seneng kalau anaknya itu berzina dengan kamu. Bagaimana kalau itu terjadi sama ibumu?" "Jangan sampai ya Rasul, itu perempuan mungkin punya anak-anaknya tidak ridho ibunya berzina dengan kamu. Gimana kalau dengan bibi kamu, gimana?" Sadar itu laki-laki. Kata Nabi, kalau kamu tidak senang itu perzinahan terjadi pada keluarga kamu, demikian keluarga orang lain tidak senang perzinahan terjadi pada mereka. Kemudian orang ini menyatakan, "Ya Rasul, kalau begitu aku ini orangnya gede syahwatnya," kata dia. "Doakan aku ya Rasul untuk tidak tertarik dengan wanita sudah." Kata Nabi, "Aku doakan." Subhanallah, semenjak setelah itu laki-laki tidak pernah lagi berbuat itu semuanya dan tidak selera dengan perempuan-perempuan kecuali yang halal bagi dia. Artinya di sini jaga diri kamu, jangan sampai diri kamu tadi itu membuat sesuatu yang tidak menyenangkan terhadap orang lain, sebagaimana orang lain tidak menjaga dirinya dari urusan-urusan yang tidak menyenangkan kepada diri kamu. Kalau kamu tidak mau disakiti, jangan menyakiti. Kalau kamu tidak mau dicaci, jangan mencaci. Kalau kamu senang dibantu, jadilah orang yang sering membantu. Tidak menjadi sempurna iman seseorang sehingga dia merasa senang daripada kebaikan yang terjadi kepada saudaranya muslim seperti ia senang terjadi pada dirinya sendiri. Ada diceritakan seseorang ini rumahnya itu diganggu oleh banyak tikus sudah. Akhirnya ada yang mengasih usul, piara kucing. Tikus itu takut sama kucing, kamu piara kucing. Kalau ada kucing, lari itu tikus dari kamu. Kata dia, "Aku tahu kalau tikus itu takut sama kucing, cuma kalau aku piara kucing ada di rumahku, tikus-tikusnya akhirnya lari ke tetanggaku. Sama aja rumahku selamat, rumah tetanggaku yang diserang. Aku nggak seneng terjadi itu kejelekan pada tetangga-tetanggaku seperti kejelekan itu terjadi ada di rumahku." Betul ya? Coba kalau sekarang, yang penting aku selamat, yang lainnya celaka, urusan dia. Yang penting anak kenyang, yang lainnya lapar, masa bodoh. Orang mukmin tidak demikian. Dia dalam nikmat, dia berpikir saudaranya ingin dalam nikmat.
Dia senang, dia berusaha, saudaranya menjadi senang dan bahagia. Begitulah seharusnya orang yang beriman. Satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi seseorang. Datang kepada Nabi sambil menyatakan, "Inni majhud." Ya Rasulullah, aku orang sangat lapar ya Rasul, enggak punya duit. Aku butuh makan ya Rasul. Orang ini orang luar kota begitu, tamu begitu. Akhirnya Nabi memerintahkan untuk tanya kepada istrinya, ada enggak yang bisa disuguhkan kepada tamu? Istri Rasul menyatakan, "Ma ma'ana illal ma'." Yang kami punya cuma air ya Rasul. Air. Istrinya Rasulullah. Nah, keluarganya Nabi itu enggak seperti keluarga kita, punya lemari es, kulkas. Kemudian buah-buahan satu pasar ada di situ. Ikan laut, ikan udara, ikan darat jadi satu ada di sana. Nabi tanya, ada enggak untuk bisa menjamu menjamu tamu? Kata istri Nabi, enggak punya ya Rasul, air ada yang ada. Akhirnya Rasul menawarkan kepada para sahabat, siapa yang bisa menyambut tamuku ini? Spontan ada satu orang, padahal orang ini orang biasa, bukan orang kaya. Aku siap ya Rasul. Aku siap ya Rasul untuk menyambut. Dibawa. Ternyata orang ini orang melarat. Dibawa tamunya ke rumah. Sampai ada di rumah, tanya kepada istrinya, ada enggak makanan? Makanan untuk apa, Mas? Itu tamu kita, ini tamunya Rasulullah ini. Makan apa? Enggak ada makanan. Tinggal makanan dikit untuk anak kita besok sarapan. Berarti enggak ada makanan? Enggak ada, cuma satu piring. Tamunya cuma satu kok, kata dia. Gini aja, kata dia. Anak kita tidurkan. Nanti aku bawa tamunya malam hari ke sini. Aku bawa tamunya malam hari ke sini. Ketika akan disuguhkan makanan, lampu matikan ya dari dalam. Terus Mas, kita pura-pura makan nanti. Taruh makanan, kita pura-pura makan, biar itu makanan dihabiskan sama tamu kita. Kasihan tamunya Rasulullah, kata dia. Oh iya Mas, kalau begitu kata dia. Udah. Akhirnya dimasukkan ke rumah itu tamu, taruh itu makanan, dimatikan lampu. Ya Allah, lampunya mati kata dia. Enggak apa-apalah, gelap-gelap kita makan. Mari, bismillah. Piringnya yang punya rumah kosong, piringnya tamu ada makanannya. Ayo mari. Tamunya makan lahap, dia pura-pura makan. Enak ya makanannya, kata tamunya. Enak ya, mari. Ini juga enak, ini dagingnya mari. Itu habis karena sudah payah, letih itu tamu, istirahat, tidur tamunya. Yang dalam rumah nggak bisa tidur, kelaparan. Pagi hari bertemu dengan Rasulullah, senyum Rasulullah. Masya Allah, kata Nabi. Tadi Jibril bawa wahyu dari Allah memuji kamu, kata Nabi. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah memuji perbuatan kamu, begitu hebat kamu perhatikan saudara kamu muslim, sekalipun dengan urusan yang kamu butuh, yang kamu perlukan, kamu berikan kepada saudara kamu. Kamu butuh makan, ada makanan dan kamu lapar saat itu, tapi kamu berikan kepada saudara kamu,
yang lebih membutuhkan daripada kamu. Allah memuji perbuatan kamu. Allahu Akbar. Begitulah sahabat Nabi. Coba kalau kita ada tulisannya tidak menerima bantuan, tidak menerima orang yang meminta sumbangan, begitu. Sayyidina Umar bin Khattab pernah ngetes waktu jadi khalifah, teman-temannya dites, diuji oleh Sayyidina Umar. Disediakan uang 400 dinar, lumayan tuh 400 dinar. 1 dinar itu emas 4 gram lebih. Kalau 400 hitung sendiri dah, 1 kilo lebih berarti. Lumayan duitnya. Itu kalau dibuat kawin dapat istri yang cantik itu. Sayyidina Umar panggil satu pelayannya, panggil, fulan, uang ini antarkan ke Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ya, seorang sahabat. Kasih sama dia dari Amirul Mukminin. Setelah kamu kasih, jangan kemana-mana, kamu duduk di situ, kamu lihat apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Berangkat. Ini hadiah daripada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Duduk ada di situ. Oh, Masya Allah, mudah-mudahan Allah merahmati Sayyidina Umar, mudah-mudahan Allah memperhatikan Sayyidina Umar sebagaimana Sayyidina Umar memperhatikan aku, kata dia. Terus duitnya kemana? Ditaruh di bank, disimpan di lemari besi? Enggak, dipanggil muridnya dia, fulan, sini, ini pelayannya, jariahnya, budaknya dipanggil, sini kamu, ini ya antarkan ke si fulan 7 dinar, ke si fulan 5 dinar, ke si fulan 10 dinar, sampai habis 400. Dalam hari itu, dalam sekejap itu dibagi-bagi habis. Pulang itu pesuruhnya Sayyidina Umar, ketemu Sayyidina Umar. Ya bagaimana? Abu Ubaidah bin Jarrah 1 jam habis, kata dia. Kenapa? Diterima, tapi nggak ada yang masuk kantong, dibagi-bagi sama dia. Oh gitu. Udah, ini ada lagi 400 dinar. Kamu berangkat ke Mu'adz bin Jabal ya, serahkan sama Mu'adz bin Jabal. Berangkat ke Mu'adz bin Jabal, sahabat yang lain nih. Dikasihkan, ini dari Sayyidina Umar Amirul Mukminin untuk kamu wahai Mu'adz bin Jabal. Alhamdulillah, syukur, terima kasih, mudah-mudahan Allah memperhatikan Amirul Mukminin, kata dia. Dipanggil lagi budaknya, budak sini, itu sana banyak anak yatim, kasihkan ke sana, itu ada janda, kasihkan ke sana, itu ke sana, ke sana, ke sana. Akhirnya istrinya ngelihat, kok tambah entek itu uang. Kamu bantu orang miskin kok semuanya sih? Aku kan juga miskin, kata dia. Kasih aku juga. Telat, kata dia. Tinggal 2 dinar nih untuk bagian kamu, kata dia. Lupa. Kenapa? Perhatian di otaknya disimpan. Oh, sana membutuhkan, sana orang miskin, sana orang anak yatim, sana perempuan janda, sana orang yang sakit. Itu di otaknya dia, bukan dilupakan. Sana yang memerlukan, sana yang perlu untuk dibantu, begitu. Allah. Datang kepada Sayyidina Umar, dikasih tahu gimana? Sama, kata dia. Bagi-bagi. Masya Allah, senang Sayyidina Umar. Alhamdulillah, ini memang saudara. Kalau model begini, ini namanya persaudaraan. Kalau kita kan enggak. Kalau udah dapat, udah lupa sama saudaranya. Jangan ada yang tahu. Shh, rahasia gitu.
Diceritakan Hudzaifah Al-Adawi. Ini Hudzaifah setelah peperangan Yarmuk, misanan sepupu Hudzaifah ini ada yang kurban, jadi kurban perang, tapi nggak diketahui nasibnya. Hudzaifah bawa air, nyari di antara kurban-kurban yang ada, mana ini sepupuku ini? Dicari-cari ketemu sepupunya. Setelah ketemu dengan sepupunya, ternyata udah sakit parah. Ditawarin, mau minum? Mau, kata dia, menganggukkan kepala. Mau dikasih minum. Sepupunya yang lagi sekarat dengar suara korban yang lain sambil menyatakan alma, minta air, kata dia. Kata sepupunya yang sakit nih, jangan aku dulu, sana kasih air dulu, kasihan, dia pasti lebih membutuhkan daripada aku. Lari si Hudzaifah mau bantu orang yang merintih dari itu. Akan dikasih air, akan dikasih minum. Orang yang kedua ini mendengarkan ada orang lain, alma, air, kata dia. Jangan aku dulu, sana dulu, kasihan. Sana mungkin lebih memerlukan daripada aku. Lari kepada yang ketiga. Sampai yang ketiga mau dikasih air, mati. Tewas dah yang ketiga. Lari kepada yang kedua, mati. Lari daripada sepupunya yang pertama, mati juga. Tuh lihat, udah di ujung kehidupan, mau mati masih mikir keadaan saudaranya. Yang masih hidup kadang-kadang rebutan, paten-patenan malahan. Itulah sahabatnya Rasulullah SAW. Lah kalau sudah umat Islam itu saling memperhatikan satu sama lain, mengusahakan kesejahteraan, kemakmuran kepada saudaranya seperti mengusahakan kepada dirinya, berarti akan terjadilah kehidupan yang rukun, kehidupan yang damai antara umat Islam satu sama lainnya. Mudah-mudahan insyaallah pelajaran ini akan bisa menjadikan kita menjadi orang yang tidak egois, yang penting diriku, nggak peduli selain aku. Satu lagi saya ceritakan, ada seseorang, dia itu punya kios ada di pasar. Apa kios tuh? Punya warung, bedak, kedai ada di pasar. Terjadi kebakaran di pasar tadi itu. Semua warung, semua kedai di pasar itu terbakar, kecuali warung kedainya orang ini. Dikasih tahu, wah semuanya terbakar, cuma punya kamu yang selamat. Alhamdulillah, kata dia. Setelah dia mengucapkan alhamdulillah, menyesal dia. Kenapa aku ucapkan alhamdulillah? Kan cuma punyaku yang selamat, warungku, kedaiku yang selamat, tapi yang lainnya terbakar semuanya. Orang-orang susah, aku berbahagia. Astagfirullah. Padahal Nabi mengucapkan tidak sempurna iman seseorang sehingga dia senang terjadi kebaikan pada saudaranya seperti terjadi pada dirinya. Sebaliknya, dia akan tidak senang, benci dengan kejadian yang tidak menyenangkan saudaranya seperti terjadi pada dirinya. Kenapa aku tidak susah? Orang-orang saudara-saudaraku susah karena kedainya, karena warungnya terbakar. Kok aku ucapkan alhamdulillah? Dia menyesali, sholatnya 30 tahun digodoi semuanya. Berarti aku nggak sempurna imanku selama 30 tahun. Aku digodoi lagi semua sholatnya 30 tahun.
Tuh lihat bagaimana orang dulu. Hah? Karena itu jangan sampai yang ada pada diri kamu, kamu syukuri, tapi yang ada pada orang lain enggak kamu perhatikan. Alhamdulillah kamu uangnya lebih, tapi saudara kamu yang enggak punya uang kasih uang. Alhamdulillah makanan kamu lebih, tapi saudara kamu yang lagi lapar kasih makanan. Alhamdulillah badan kamu sehat, tapi saudara kamu yang sakit bantu dia. Begitulah orang Islam, selalu dia berpikir untuk saudaranya seperti dia berpikir untuk dirinya. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman dengan sempurna. Amin.